Halo semua, selamat datang di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah, di hadapan Allah Bapa kita, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
How many of you believe every knee will bow? Amen. For who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? For who can stop the Lord Almighty? No one. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? Who can stop the Lord Almighty? There is no one who can stop the Lord Almighty. Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains. Every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Ulangan 15 ayat 1 sampai 15. Tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menenggarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahannya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya.
Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-32. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi, tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu, kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kasih setia Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Namun sebelum itu kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini
hari yang baru yang Tuhan berikan kembali kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, dan terlebih daripada itu Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti Tuhan itu mempunyai rencana bagi kita, anak-anaknya yang sudah dipilihnya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Dia? Di dalam pembacaan kita, di dalam Ulangan 15 ayat 1 sampai 15, ya. Di sini kita melihat ada satu rencana yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang pilihannya. Jadi yang pertama, yang menjadi rencana Tuhan bagi kita adalah kita diberkati oleh Tuhan untuk bisa memberkati kembali orang lain. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa semua berkat yang diterima oleh kita sebagai anak-anak Tuhan itu asalnya adalah dari Tuhan sendiri, ya. Di dalam ayat yang ke-7 kita boleh melihat di sini dikatakan bahwa jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya. Cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Ya. Dan kemudian di dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ya. Jadi sini kita boleh melihat bahwa memang pada waktu itu ya bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan dan kemudian ada masa di mana Tuhan menghapuskan semua hutang dan kemudian di sini Tuhan mengingatkan kepada orang-orang yang lebih mampu. Untuk apa? Untuk bisa berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu, ya. Dan di sini mengingatkan bahwa sebetulnya segala berkat itu asalnya adalah dari Tuhan. Nah, kalau orang yang diberikan berkat lebih, ingat bahwa itu berkat adalah dari Tuhan. Dan dipakai untuk apa? Untuk memberkati orang lain yang membutuhkan. Jadi, sebetulnya rencana Tuhan bagi kita sebagai orang pilihannya adalah apa?
ya kita diberkati oleh Dia, ya. Dan kemudian dijanjikan berkat oleh Tuhan. Tapi untuk apa? Untuk bisa memberkati orang lain yang membutuhkan. Untuk menyadarkan kita bahwa semua berkat itu asalnya daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, panggilan kita atau rencana Tuhan bagi kita yang sudah dipilihnya itu adalah apa? Untuk apa? Bisa memberkati orang lain, ya. Dan kalau kita lihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca dalam Ulangan 15 ini, berkat itu bersifat apa? Materi, ya, secara jasmani, ya. Jadi kita diberkati oleh Tuhan secara materi, ya, secara jasmani, ya, itu janji Tuhan ya kepada kita, orang-orang pilihannya, ya, akan diberkati secara jasmani, secara materi. Tapi dengan tujuan bukan untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Tetapi apa? Tuhan punya rencana untuk apa? Supaya kita yang diberkati oleh Tuhan bisa memberkati kembali orang lain yang membutuhkan bantuan kita, pertolongan kita. Itu janji Tuhan, ya. Kita diberkati secara jasmani, secara materi, tapi dengan tujuan supaya kita bisa memberkati kembali orang lain. Nah, itu semua bersifat materi, jasmani. Kemudian ada rencana Tuhan yang kedua, yang lebih daripada secara jasmani, ya. Apa itu? Yaitu adalah rencana Tuhan bagi kita adalah supaya kita bisa memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu rencana yang kedua. Jadi rencana Tuhan bagi kita orang-orang pilihannya yang pertama bersifat jasmani, bersifat materi, kita diberkati oleh Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Yang kedua itu lebih penting lagi. Kita ini diselamatkan oleh Dia, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali memberitakan tentang kerajaan Allah. Itu kerajaan yang penuh dengan damai dan kita bisa menikmati di dunia ini kerajaan Allah yang penuh dengan sukacita di dalam Dia, penuh dengan damai sejahtera. Dan untuk apa? Mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus juga kepada orang lain. Yaitu Yesus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Tapi kemudian Dia bangkit, ya, dan kemudian Dia hidup, Dia naik ke surga, dan Dia ada sampai saat ini dengan kehadirannya melalui Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Inilah yang harus kita beritakan, ya, kepada orang-orang lain. Contohnya adalah kehidupan Paulus. Kalau kita melihat akan kehidupan Paulus atau Rasul Paulus ini yang dulunya bernama Saulus, ya, kita lihat, wah, kehidupannya itu luar biasa jahat. Dia berusaha, ya, untuk membinasakan jemaat mula-mula pada waktu itu. Dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki, perempuan, ya, keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan hatinya itu berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan dia apa? Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa supaya dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya kalau dia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, supaya dia bisa menangkapnya dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dipenjarakan atau dianiaya. Wah, sangat luar biasa jahatnya Paulus itu. Tapi kemudian kita melihat ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, ya, perjumpaan dia dengan Yesus itu kemudian mengubah secara total kehidupannya. Yang dulunya dia itu orang jahat,
Tuhan ubahkan sehingga hidupnya berubah, ya, berubah sama sekali. Dulu hatinya berkobar-kobar untuk bisa menganiaya pengikut Tuhan, justru sekarang berbalik. Hatinya dilembutkan oleh Tuhan dan dia berbalik apa? Mempunyai kerinduan untuk menceritakan tentang siapa Yesus, ya, si Raja Damai itu kepada orang lain. Baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang non-Yahudi. Ya. Jadi di sini kita melihat, ya, bahwa ketika seseorang yang tadinya jahat bertemu dengan Yesus, dia kemudian memiliki hidup yang baru, hatinya diubah. Yang tadinya berkobar-kobar untuk kejahatan, berbalik dia berkobar-kobar untuk menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Tetapi kalau kita melihat bagaimana rencana Tuhan itu bisa tergenapi di dalam kehidupan Paulus, ya. Kalau kita lihat di dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 27 tadi, di ayat yang 13 sampai ayat yang ke-32, ya, kita melihat bahwa untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam pemberitaan kabar baik kepada orang banyak, ya, Paulus harus mengalami apa? Tantangan yang luar biasa, ya. Yang jelas orang-orang tidak senang dengan dia, ya, bahkan hendak membunuh dia, ya. Sampai kemudian dia ditangkap dan dia kemudian harus dipenjara, tapi kemudian naik banding dan dia harus pergi ke Roma. Dia harus mengalami satu perjalanan yang cukup jauh, ya. Dan ketika dia mengalami hal itu, ya, kita di sini boleh melihat dalam pembacaan tadi bagaimana dalam perjalanan Rasul Paulus menuju Roma, dia menghadapi angin badai yang sangat luar biasa, ya, terombang-ambing, ya, di dalam kapal, ya, kita boleh melihat di situ, ya. Ketika kapal itu hendak berangkat dan kemudian memang sih sudah Paulus mengingatkan jangan pergi, ya, karena pasti ini musimnya sudah musim angin badai, itu berbahaya. Tapi rupanya akhirnya tetap berangkat juga. Betul, yang terjadi apa? Ketika mereka berlayar, angin badai datang dan kemudian kapal itu tidak tahan menghadapi angin badai itu dan akhirnya mereka menyerah dan membiarkan kapal itu terombang-ambing dan hanyut, ya. Dan kemudian akhirnya di sini kita melihat bahwa karena di ayat yang ke-18 di dalam Kisah Para Rasul 27 ini dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Jadi pada saat mereka berlayar itu memang wah sangat luar biasa sekali, ya. Paulus harus menghadapi semua itu dan orang-orang di kapal pun sangat ketakutan, ya, karena sangat hebatnya itu badai dan sampai mereka itu semua orang itu hilang harapan, mereka menjadi putus asa. Saya pernah nggak sampai angin badai sih, naik kapal, tapi ini memang kapal kecil, ya. Pada waktu itu di Kalimantan, itu pengalaman saya menyeberang dari Nunukan ke Seimenggaris. Itu harus menggunakan perahu kecil dan di situ memang angin tidak keras sih, tapi banyak orang bilang wih banyak buayanya. Dan kemudian kan kapalnya kecil, memang agak goyang-goyang begitu ya. Sepanjang jalan saya berdoa ya. Wah, saya membayangkan ini kapal yang ditumpangi oleh Paulus ini bukan anginnya bukan angin biasa, angin badai, ya. Yang sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Sampai mereka itu harus membuang, ya, bahan makanan harus dibuang supaya kapal mereka itu tidak terlalu berat dan menjadi tenggelam. Jadi kalau kita membayangkan angin badai itu sangat luar biasa sekali, hebatnya, ya. Nah,
orang yang ada dalam kapal itu semua sangat ketakutan, hilang harap, dan mereka putus asa. Tapi kita melihat kalau Paulus tetap tenang, ya. Mengapa? Paulus tetap tenang karena rupanya hatinya tetap percaya kepada Tuhan yang dia percayai, dan dia tetap punya pengharapan, ya, karena penyertaan Tuhan ada bersama dengan dia. Dan kemudian Paulus tampil di antara orang banyak dan mengatakan, jangan takut, ya, tabahkan hatimu, tabahkanlah hatimu, ya, karena semalam malaikat Tuhan datang, ya, dan kemudian mengatakan, jangan takut, ya, kamu akan selamat, dan semua orang yang ada di kapal ini pun akan selamat. Karena kamu harus sampai ke Roma menghadap kaisar. Itu kan rencana Tuhan, ya, supaya Paulus itu bisa nyampe ke sana, ya. Jadi kalau orang itu ada dalam rencana Tuhan, angin badai sehebat apapun tidak bisa menghancurkan dia. Karena dia bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan dia. Dan Paulus yakin itu, bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Jadi walaupun angin badai itu sangat luar biasa, dia tetap punya percaya kepada Tuhan. Dan dia tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan akan menolong dia dan menuntun dia sampai kepada tujuan yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Yaitu untuk apa? Memberitakan tentang kasih Yesus di Roma. Jadi pasti Tuhan akan menyertai dia sampai ke sana. Ya, jadi kemudian Paulus mengingatkan kepada semua orang yang ada di kapal itu, tabahkanlah hatimu. Ya, tabah hati itu maksudnya apa? Kamu harus kuat, ya, menghadapi situasi ini, ya, menghadapi kenyataan yang ada, yang sedang dihadapi, ya. Tabah hati itu kuat, ya, sabar menghadapi kenyataan hidup yang senang, yang baik, maupun yang tidak baik. Ya, yang baik, yang senang mah gampang, ya. Tapi kalau yang seperti ini, angin badai yang luar biasa, susah deh untuk bisa percaya, tetap berpengharapan sama Tuhan. Susah sekali. Tapi Paulus percaya akan penyertaan Tuhan. Karena dia tahu rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan akan membawa dia sampai ke Roma. Karena tujuannya untuk memberitakan tentang kasih Tuhan di situ. Dan Tuhan pasti akan menyertai sampai tujuan sesuai dengan rencananya. Nah, Bapak Ibu, kita saat ini semua orang hidup di dalam situasi tertekan, ya, sangat tertekan. Saya sendiri secara jujur mengatakan sangat tertekan dengan situasi yang ada. Kenapa? Ya, saat ini kita semua tahu sedang menghadapi pandemi virus corona. Ya. Wah, banyak kabar yang membuat kita susah hati. Ya. Ada muncul varian baru tentang corona yang bisa cepat menular. Bikin hati jadi susah dan sangat tertekan. Mau pergi ke sana susah, mau pergi ke situ susah. Karena apa? Takut suasananya seperti itu. Itulah tekanan tersendiri dalam zaman kita saat ini, ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh merasakan dan mengalami situasi yang tidak tentu saat ini. Situasi yang sedang dalam keadaan yang sangat sulit dan tertekan, ya, karena pandemi corona ini. Bukan hanya membuat hati kita menjadi stres dan tertekan, ya. Tetapi juga membuat apa? Ekonomi kita menjadi susah, menjadi sulit. Ya, itu keadaan yang ada. Hubungan kita dengan orang lain pun terbatas. Tidak bisa
untuk bisa apa? Seperti dulu lagi, ya. Bertemu dengan senang, ngobrol dengan enak, ya. Terbatas. Semua sangat terbatas. Bahkan, ya, situasi saat ini mungkin dengan keluarga pun itu dibatasi dan terbatas. Kita tidak bisa seenaknya dulu. Dulu itu saya sangat senang mencium anak-anak saya, ya. Kalau pagi, selamat pagi, saya cium pipinya gitu ya. Sekarang cuman selamat pagi, lalu kita menjaga, nggak berani mencium gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kan suka ada ya keluarnya begitu kan. Nah kita sebagai orang tua, saya suka, aduh Tuhan, kenapa bisa begini? Tapi ya, ini adalah kenyataan yang harus dihadapi. Jadi tetap harus tabah hati. Ya, harus tabah hati menghadapi semua ini. Ini harus dilalui. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita sadari bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita, ingin memakai kita sesuai rencananya, maka kita tetap akan mempunyai kekuatan yang dari Tuhan karena kita tetap percaya kepada Dia. Dan kemudian yang ketiga, ya, bagaimana rencana Tuhan itu bisa tergenapi? Jangan pernah mencoba melarikan diri, ya, dari situasi yang sulit itu. Kalau kita belum sampai kepada tujuan rencana yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 30-31 dikatakan, kalau melarikan diri, kamu tidak akan selamat. Wah, ngeri juga saya waktu baca ini ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita yang dipilih oleh Tuhan sebagai orang-orang pilihannya untuk sampai kepada tujuan yang direncanakan Allah itu, mau nggak mau, seringkali Tuhan memperkenankan kita untuk bisa untuk menghadapi melalui rintangan, melalui kesulitan, melalui tantangan, pergumulan, tekanan, ya, yang ada dalam hidup kita, ya. Banyak hal yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita, ya, yang tadi saya jelaskan, atau sebagai anak-anak muda saat ini, pekerjaan susah sulit didapat, ya, atau masalah putus pacar, ya, itu kadang bukan corona yang jadi tekanan, tapi putus pacar, aduh sedih hati, ya. Atau kita masalah keluarga, itu bisa menjadi tekanan tersendiri juga. Situasi yang ada di luar kita, itu bisa menjadi tekanan tersendiri, ya, di dalam kehidupan kita. Nah itu yang ada, ya. Tapi itu memang jalan-jalannya Tuhan untuk mengajar kita, ya, untuk sampai kepada rencana Tuhan itu, ya. Nah, Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi yang menjadi kesulitan dalam hidup kita, yang menjadi tekanan dalam kehidupan kita. Tapi seperti Paulus, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia akan tetap menuntun setiap langkah kehidupan kita, ya, untuk sampai kepada rencananya, kita tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir, ya. Tapi kita tetap tabah hati, ya. Sehebat apapun persoalan kita yang sedang kita hadapi saat ini, ya. Sebagaimana tertekannya kehidupan kita saat ini, kalau kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan akan terus menuntun kita sampai kepada tujuan yang direncanakan oleh Allah, maka kita tahu kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Dan jangan pernah kita berpikir untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kamu tidak akan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kini di sini kita boleh melihat apa hasilnya ketika Paulus tetap belajar tabah hati, percaya, punya pengharapan di dalam Tuhan.
ternyata benar. Paulus akhirnya dia tiba di Roma, dan bahkan seisi kapal yang ada bersama dengan dia semuanya selamat. Dan kita boleh melihat ketika Paulus sampai di Roma, maka dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada banyak orang, baik Yahudi maupun yang non-Yahudi, ya. Dan kemudian kita boleh melihat banyak orang yang pada akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, sangat luar biasa bukan? Ya, sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ya. Kita dipilih oleh Dia sehingga kita boleh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi anak-anaknya. Apakah Tuhan punya rencana untuk hidup kita? Pasti, ya. Tuhan punya rencana untuk kita. Seperti yang dikatakan tadi. Ketika kita percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita tahu Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi bukan untuk diri sendiri. Kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Secara materi pun kalau kita diberkati, kita dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberkati orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang berikut, yang lebih penting lagi adalah rencana Tuhan bagi kita adalah sebagai orang pilihannya, kita dipanggil untuk memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus kepada sebanyak mungkin orang. Ya. Hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun pada saat kita mengalami proses itu, kita harus mengalami banyak kesulitan, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pergumulan, tekanan, masalah dalam kehidupan kita. Tapi ingat, seperti Paulus, dia tahu bahwa Tuhannya ada bersama dengan dia. Sehingga dia menjadi orang yang tetap tenang, tetap tabah hati, tetap percaya, tetap punya pengharapan di tengah situasi ombak badai yang menerpa dia. Dia tetap bisa menghibur, tetap bisa menguatkan orang-orang yang ada di seisi kapalnya. Demikian juga dengan kita. Walaupun situasi sulit yang sedang kita hadapi, kita sedang berada dalam tekanan seberat apapun, Tuhan tetap bisa memakai kita untuk bisa memberkati orang lain, menguatkan orang lain. Karena kita tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dan hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah yaitu tadi, kita dimampukan oleh Dia, ya, untuk tetap memberitakan kasih Tuhan di tengah situasi apapun yang sedang saat ini terjadi dalam hidup kita. Di tengah tekanan COVID-19, kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat dan memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus ada bersama dengan kita. Dia tetap menyertai kita. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Allah yang baik. Engkau mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Karena Engkau ingin memakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menyampaikan kabar baik tentang kasih Tuhan kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Di tengah situasi yang sulit yang ada dalam hidup kami saat ini, Tuhan, bukakanlah mata rohani kami, supaya kami tetap belajar melihat di tengah-tengah situasi yang tidak berpengharapan, di tengah situasi angin badai yang luar biasa menerpa kehidupan kami, di tengah-tengah situasi tekanan yang hebat yang kami alami, kami tetap bisa melihat
Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan kami, tabahkan hati kami. Biarlah kiranya hati kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga rencanamu itu Tuhan boleh jadi di dalam hidup kami. Kami dipakai oleh Engkau untuk menjadi saluran berkat dan kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan dari segala zaman. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada saat ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap lawatan-Mu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah situasi pandemi yang menimpa kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan penghiburan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan bangsa kami boleh segera keluar dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda, yang Kau izinkan terjadi atas bangsa kami. Berikanlah hikmat bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo untuk boleh membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi dan membawa bangsa kami untuk menjadi bangsa yang diberkati. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan. Engkau Allah yang akan memberkati bishop kami, din kami, imam penanggung jawab kami, dan leader klaster kami. Kiranya Tuhan hikmat yang daripada Allah senantiasa memenuhi hati mereka, dan mereka boleh menggembalakan setiap domba-domba yang Engkau percayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kasih sayang. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, kiranya penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Secara khusus untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Saint Paul, Tuhan memberkati dan senantiasa yang akan memberkati dalam segala kebutuhan, keperluan di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi saat ini. Tuhan yang senantiasa membukakan jalan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk melihat video ibadah sebelumnya, Anda dapat mengunjungi YouTube kami di HTBC Church. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi di website kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa!